Teman-teman, lokasi ngopi hari ini ada di seputaran Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas. Lokasinya kalau dari arah pom bensin kilometer 8 atas ke arah bundaran Stisipol Raja Haji, nanti belok kanan ke arah kilometer 5 atas. Nama kedai kopinya adalah DN Coffee. Nama berbahasa Inggris ini menambah penasaran apakah ada nuansa Inggrisnya di sini? Ternyata tidak. Aku nggak menemukan nuansa Inggris di kedai kopi ini, tapi nggak jadi soal. Karena bukan soal Inggris atau bukan sebenarnya kedai kopi di Tanjung Pinang ini dibuat. Semuanya soal faktor pertukaran. Bisa jadi karena mulai zaman dulu sudah ada doktrin yang mengatakan bahwa Inggris atau luar negeri itu lebih baik dari negeri sendiri. Akhirnya muncullah sesuatu yang mengkonotasikan bahwa sesuatu yang baik itu adalah luar negeri. Dengan maksud supaya dengan mengingat luar negeri, maka seseorang masih punya utopia di luar negeri yang ingin dinikmati. Tapi persoalannya luar negeri itu jauh. Supaya bisa mencicipi luar negeri, maka timbullah cara-cara untuk menikmati luar negeri dengan cara lokal. Biasa aja hal-hal semacam itu. Doktrin kayak gitu memang susah dihilangkan, teman-teman. Dalam perjalanan ngopi di Tanjung Pinang ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang aku sudah alami, teman-teman. Di antaranya adalah pengalaman menanggapi cibiran orang tentang kebiasaan ngopi yang sering kami jalani. Padahal they have no idea. Kalau enggak karena tirakat dan aku tidak dihukum oleh Mas Jaka, tentu aku enggak bakal mau menjalani ini semua. Keliling kedai kopi sampai 1 juta, dipikir enggak berat apa? Teman-teman pun juga mengalami hal yang sama, pernah mengalami cibiran orang yang mengatakan bahwa kami berempat adalah orang-orang yang kurang kerjaan. Setiap hari ngopi, pindah-pindah pula kedai kopi yang dikunjunginya. Mereka bilang kami malu kalau nggak pindah-pindah kedai kopi, soalnya budget ngopi kami terbatas. Dalam hatiku bilang, ternyata ada ya orang serese itu. Sampai menganalisa, kami begitu dalam. Cinta banget mereka kepada kami. Padahal kami bukan siapa-siapa. Kami hanya orang yang sedang menyembunyikan maksud dan tujuan yang sesungguhnya dari kegiatan ngopinya kami berempat. Gak mungkin juga kan kami bilang kepada pencibir itu bahwa kami sedang tirakat ngopi. Malah makin gak masuk akal nanti bagi mereka. Sambil merenung, di waktu sepi gak terasa terlintas pikiran untuk membahas apa sebenarnya motif utama dari orang yang mencibir kami waktu itu. Jadi ingat beberapa alasan mengapa orang menutupi kekurangan dirinya di hadapan orang lain. Tujuan seseorang untuk menutupi kekurangan itu akan berdampak pada pikiran untuk kemudian bereaksi, mencari solusi dengan cara beretorika. Artinya berusaha untuk menutupi logika, berusaha menutupi apa yang sebenarnya menjadi ganjalan pada diri mereka sendiri. Ini yang menarik untuk digali lebih dalam. Setelah menganalisis kesehariannya dan beberapa contoh yang bisa diambil untuk menjadi syarat metode berpikir induktif, maka akhirnya aku dapati kesimpulan bahwa sesungguhnya sang pencibir itu tidak memiliki kebebasan waktu seperti kami berempat. Hidupnya terkadang terkekang atau bahkan lebih sering terkekang oleh lingkaran dogma lingkungan. Standar hidup yang mereka jalani ternyata diukur dengan nilai baik dari orang lain. Akhirnya demi memenuhi standar hidup bahagia, demi memenuhi standar hidup bahagia mereka itu, maka mereka melakukan banyak sekali pekerjaan yang memeras jiwa raga dengan hasil yang biasa-biasa saja. Mereka pun harus membayar citra baiknya di masyarakat dengan biaya mahal, yaitu dengan berkurangnya waktu mereka itu untuk ngopi. Beda dengan kami. Bagi kami berempat, ngopi bukanlah sesuatu yang mahal, karena ngopi memang murah kalau dilihat dari harga cangkirnya.
Tapi meskipun murah dilihat dari harganya, pada kenyataannya tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan kegiatan ngopi. Artinya, waktu mereka mungkin habis sia-sia apabila ngopi di kedai kopi. Daripada menghabiskan waktu tanpa manfaat, menurut mereka, akhirnya mereka mengisi waktu kosong dengan cara-cara yang lain, yang jelas bukan untuk ngopi. Sebagian orang akan menganggap bahwa ngopi itu adalah kegiatannya orang yang punya omongan besar. Di kedai kopi, orang di kedai kopi itu, orang biasa yang kerjanya tukang ojek pun bisa seolah-olah menjadi anggota DPR kalau di kedai kopi. Tukang bangunan pun bisa jadi menteri kalau di kedai kopi. Di kedai kopi, mereka membahas tentang perubahan. Pertanyaannya, apakah mereka salah berpikir? Layaknya apa yang mereka sedang bicarakan? Apakah mereka salah berpikir layaknya apa yang mereka sedang bicarakan saat itu? Salahkah mereka yang berbicara seperti menteri, anggota DPR, atau presiden dalam membahas persoalan negara? Jawaban seperti itu mudah saja dan sama jawabannya dengan menjawab pertanyaan, apakah mahasiswa di kampus itu salah jika berpikir sebagai menteri atau anggota DPR? Piciknya pandangan orang tentang fenomena ngopi sebenarnya disebabkan oleh sempitnya pandangan mereka tentang fenomena yang ada di sekelilingnya, kesalahan dalam bernalar, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang seperti itu akan tetap terus kekeh dalam pendiriannya. Dalam hal ini adalah pendirian tentang kepercayaan bahwa ngopi itu tidak baik. Berjuta alasan nanti bisa mereka berikan untuk membenarkan argumentasinya mereka. Meskipun pada kenyataannya argumen itu penuh retorika dan banyak sekali mengandung logical fallacy, tapi ya nggak apa-apa, itu nggak jadi soal. Kami percaya bahwa segala sesuatu itu ada baik dan buruknya kok. Persoalan utama bukan untuk melawan cibiran atau membuat panas hati pencibir dengan terus ngopi, tapi melakukan kegiatan masing-masing yang disukai tanpa harus memaksa mengikuti kegiatan yang orang lain sukai dan tidak sukai. Sederhana saja, kami penikmat kopi. Kami melakukan perjalanan dalam rangka tirakat ke sejuta kedai kopi. Kami membagi rata rezeki pada seluruh kedai kopi yang kami kunjungi. Kami mencari hal yang positif yang bisa jadi akan kami temukan di setiap kedai kopi. Hidup kami penuh dinamika. Mungkin terhitung sudah ratusan cangkir yang kami tahu rasa kopinya enak atau tidak enak. Di setiap cangkir yang kita minum, kita nggak akan pernah tahu berkah apa yang akan didapatkan. Yang jelas berkah yang sudah nampak nyata adalah kami pulang dari kedai kopi dengan gembira karena lega. Satu kedai kopi lagi sudah selesai dikunjungi. Aku jaga cloning. Teman-temanku, Mas Bowo, Mas Mul, dan Bang Abi nggak tahu kalau aku ini sebenarnya bukan Mas Jaka. Secara pribadi, aku juga punya pertanyaan yang hanya aku saja yang bisa menjawabnya. Pertanyaan itu soal peduli banget Jaka cloning dengan cibiran orang, padahal itu cibiran untuk Mas Jaka. Ternyata sederhana saja kenapa aku peduli, teman-teman. Aku peduli karena biar bagaimanapun aku ini dianggap Mas Jaka oleh mereka. Dan aku ini juga bagian dari Mas Jaka. Jadi nggak mungkin aku nggak peduli. Mas Jaka tersakiti, aku juga tersakiti. Ternyata memang tidak mudah untuk menjalani perjalanan hidupnya Mas Jaka. Dulu aku pikir melakukan perjalanan seperti yang Mas Jaka lakukan ini adalah perjalanan yang mudah dan penuh keindahan. Tapi ternyata tidak. Masih lebih mudah hidupku dulu di dalam studio yang hanya baca narasi. Akhirnya karena kesombonganku sendiri, aku harus menjalani perjalanan ini. Aku pikir sudah banyak kunjungan, ternyata belum. Aku baru menyelesaikan sebanyak hampir 90 kedai kopi. Dengan angka 1 juta kedai kopi, masih kurang banyak.